kedua one sided untuk RRQ Hoshi. Dan apa yang akan terjadi nih? Akankah ada game yang alot? Tapi ada pesan tadi dari Kids ya. Lepasin Gatot Kaca. Lepaskan Gatot Kaca. Iya, karena dari tadi kalau kita lihat Gatot Kaca ini di-ban terus ya sama RRQ di 3 atasnya. Ya karena Owen atau Sidia Alek ini benar-benar power banget dengan Gatot Kacanya. Tapi buat sekarang sepertinya terlihat dimana Cici yang di-ban, terus juga ada Fanny yang di-ban. Tidak ada sinyal bahwa RRQ akan melakukan banning terhadap Gatot Kaca. Karena nggak akan se-first pick itu kayaknya ya. Iya, Mereka bisa jangan-jangan ambil. mereka mau ambil Kalea. First pick Kalea buat Alter Ego. Oke, tapi ya berarti Gatot Kacanya bisa jadi di tangan Idok atau Res nantinya. Jadi bisa bener. Oke. Ini tergantung juga nih. Tapi ngelihat ke arah Uranus kembali lagi dia tidak mau diganggu. They ya, call dari me segi a jungle-nya hero ya. because I saved my nation from falling apart. Mau Kalea? Mau Gatot? Lancelot? Atau Lancelot dulu? Lancelot dulu gak sih? Thorns remain. Harusnya. Should Your petals team fall. Ini dia, Lancelot first pick. Tapi kalau untuk Idok ya, better Kalea atau Gatot Kaca? Wah, Kalea. tetap Kalea. Dia Kalea. soalnya hero momentum bagus banget ya. Iya. Karena yang ditakutkan adalah kalau dia pakai Gatot, ini nanti ada sedikit terlambat untuk melakukan cover. Oh, atau, I'm not a big fan of Idok Gatot. atau Gatotnya bisa di rest? Boleh. Boleh. Kayaknya Res dihadirkan untuk itu gak sih? Kayak hero-hero patung di EXP jadinya. Oke. Tapi langsung Kimi. Muscle of Dan juga iron. Gatot Kaca itu dia. Karena udah dari tadi kita lihat Gatot Kacanya di-ban terus. Berarti menandakan setelah ada Kids juga yang nge-state lepasin Gatot Kacanya Alek. Ya berarti sepower itu. Sehingga ya RRQ nggak mau melepaskan Gatot Kaca tersebut sampai akhirnya mereka deny. Kalea Lancelot dong kalau begitu. Iya. Free draft buat Alter Ego. Kalau mereka pegang Kalea di sini ditambah satu hero burst lagi, Sama Parsha. ya itu akan merepotkan banget. Atau Kalea Zuxin aja, itu udah bener-bener mengkuatkan trio midnya dari Alter Ego. Iya, Wah, bahkan itu. aku Farsa juga cukup setuju sih. Farsha sih. Heeh. Karena dari tadi juga kita melihat di mana Farsha yang cukup mengerikan dari Rins menunjukkan kualitasnya. Dan langsung Zuxin dan juga sosok Lea. Iya kan, Kalea Zuxin kuat banget ini landingnya. Walaupun lawannya Kimi ya, tapi balik lagi. Siapa yang mau bikin action kalau begitu? Oke. Dan kemungkinan juga Kiminya bakal ada di mid ya. Dan Hayabusa kembali untuk berhadapan dengan Jusid. Ini agak sedikit sulit sih. Jusid ketemu Hayabusa. Ini lebih kayak ingin mencoba resep yang sama seperti di game yang kedua sih, Ul. Aku merasa balik lagi. Dengan Hayabusa yang tadi menangin matchup di awal, itu kan dampaknya juga ada dari Kalea. Masalahnya kalau misalkan dalam posisi seperti ini, Kaleanya ada di Alter Ego, apakah bisa punya ekspektasi yang sama seperti game yang kedua tadi? Seaktif itu kah? Iya. Se-on point itu kah? Tapi aku suka dengan band yang dimiliki oleh RRQ. Mereka menutup ke arah Beatrix, mereka respect dengan adanya initiate power dari sosok seorang Alek nantinya. Ya, combo Kalea Beatrix ya, karena udah klasik banget soalnya. Tapi dengan menutup Obvious, ini juga ngebuka ruang loh buat Yasuke. Biar dia nggak kerepotan sama si manusia ungu. Iya, masalahnya ngomongin ke arah Popheus, ini bener-bener ganggu banget sih. Pertama, dia kalau dipaksa sekalipun sama Kalea dan nggak bisa dikomit, dia malah makin bisa sustain. Dia malah yang ngebalikin keadaan. Nah, itu belum bisa dia mainkan. Karena mereka tidak punya instant kill, ada baiknya pakai ditutup. Oke. Karena botnya chance-nya mau scope sih buat mainin lane jauh. Tapi ya memang udah langsung ditutup juga sama RRQ dan Harit langsung dijawab. Pick keempat dari RRQ bakal coba untuk ngebuka ke arah gold lane-nya dulu kah? Sehingga Gatot Kacanya masih tetap bisa dianggap fleksibel. Walaupun Kiminya juga masih flex ya. Nah, Masih Kimi ada masih chance ya. flex tapi nggak se-flex itu untuk gold lane menurutku. Iya kayak udah jarang banget ya. Iya udah jarang banget. Dan ditambah dengan adanya Gatot Kaca, menurutku malah Gatot Kaca yang flex di sini. Kita udah sering banget ngelihat kebutuhan EXP seperti Gatot Kaca yang sebagai frontline dia levelnya lebih tinggi nantinya. Cow, itu dia hero action untuk Idok harusnya. Karena Gatot Kaca ini emang ditugaskan untuk rest nanti. Yap. Oke. Dan dua
pick lagi dari Alter Ego. Yes. Hero tipe burst mungkin Granger. Granger bisa dibilang menjadi salah satu opsi. Ya. Tapi ngomongin ke arah Granger ini depannya juga enak kok untuk dia makan. Jadi nggak terlalu bermasalah kalau dia mau makan Granger. Waduh. Ruby buat Nino. EXP. Iya. Ya. Oke, ini draft yang menarik dari Alter Ego. Mereka membawakan Ruby di sini dengan adanya spell fam baru. Yang ini benar-benar kuat banget dari Ruby-nya dengan pasif nanti yang scale up. Jadi semakin besar levelnya, semakin banyak spell fam yang didapatkan. Cloud. Jawaban yang menarik juga dari RRQ karena mereka punya DPS yang pasti nih dari mid lane dan gold lane. Oke. Kembali lagi ya. Berani banget mereka bermain dengan scaling hero. Oke, tapi terakhir ya mungkin karena ini adalah match point based on draft. Profesor KB lebih kemana? Aku lebih ke Alter Ego sih. Sama sih. Kalau Saya ke RRQ. Oke. Walaupun masih mempertanyakan scalingnya, tapi tadi terbukti scaling nggak jadi masalah. Alright. Oke. Match point soalnya sekarang ya. Seperti apa lagi yang akan ditunjukkan? Game 1 one-sided, game 2 one-sided. Dan akankah terjadi perlawanan untuk di game yang ketiga? One last game. Siapakah member baru yang akan bersinar di match kali ini? Apakah RRQ OC? Apakah Alter Ego? Soebel Arena, mana tepuk tangannya? Itu dia tepuk tangan para malam minggu untuk hari ini. Battle of Assassin kembali ya dari Yasuke dengan Lancelot, Zunash dengan Hayabusanya. Cuman yang ngebedain adalah nanti bagaimana setup yang akan bisa dimanfaatkan. Nino dengan Ruby ini bakal bisa ngeganggu banget nantinya di team fight dengan adanya Chow. Hero-hero jarak dekat ini bakal bisa dipegangin banget sama Ruby. Oke, lihat seperti yang mungkin diduga Profesor KB, mereka sama-sama ingin menggigit di arah tengahnya lagi. Kontes kembali terjadi kesekian kalinya dan kali ini kita lihat siapa yang akan memenangkan kontes di Little Wonder. First Blood apakah akan tercipta kembali karena Rez sudah mulai datang. Flicker dikeluarkan, bukan coba dipaksa dan First Blood-nya gagal. Para pasukan dari RRQ gagal mendapatkan First Blood atas Hijume. Oke, tapi sebentar Prof, ini Idok yang ternyata menggunakan Gatot Kaca dan Chow-nya dilempar ke EXP. Iya ya, itu yang menarik ya. Tiba-tiba ternyata Chow-nya yang ada dari area EXP. Dan sekarang rotasinya cukup menarik karena tiba-tiba dia bisa hadir di depan sana. Dan juga mengganggu dan hampir bahkan mendapatkan First Blood dari Hijume. Oke, invasi sama seperti game 1, 2, dan 3 tapi bedanya nggak ada First Blood. Iya, Iya. nggak ada ya, ini nggak secepat itu. Iya, berarti udah mulai menurunkan tempo nih, Ya limit kan, point. karena vibe game 3-nya kerasa sih. Gak ada kesempatan lagi untuk bisa kembali keadaan. So ya, mereka bermain jauh lebih hati-hati untuk sekarang. Dan Zunash, ini sudah mulai diikuti juga nih dengan adanya Rins di arah belakang. Tapi kalau melihat nantinya, ini Alec bakal combo sama Arvi aja berarti so far ya. Iya, karena kalau sama Yasuke butuh waktu yang lumayan lama ya untuk mencapai mid game terlebih dahulu. Dan kalau sama Nino, paling-paling siapapun yang ditarik sama Alex, nanti yang mencoba untuk nge-cover itu bakal diganggu sama Nino. Oke, tapi Rez mencoba untuk melakukan cover. Yasuke kali ini mencoba the way of dragon. Dihentikan pergerakan dan bahkan satu poin kill tapi didapatkan oleh permainan dari tim RRQ. Di cancel, First Blood out of nowhere. Solo kill dari Toy. Apakah Nino termakan di arah top lane juga. Sunis kali ini tidak ada cara untuk pulang. 1 poin kill yang cukup mahal dari Alter Ego atas jungle mereka. Yang dimana Yasuke selamat sedangkan RRQ yang tertake dan tepakan. Alex, dia masuk tanpa ada cover. Pertanyaanku, kenapa? Apa yang diinginkan oleh Alex di sana? Mencari informasi mungkin ke area turtle-nya yang sudah mulai dicicil juga, tapi dia lupa. Dia adalah support yang gak terlalu tebal dan continuous damage dari Rins yang akhirnya ngebuat dari Alex pun babak belur, Prof. Iya, masalahnya Yasuke juga kayaknya nggak mau dateng kan tadi. Dalam keadaan yang low HP, nggak punya Phantom Execution juga. Jadi Yasuke lebih memilih untuk farming dibandingkan mengambil resiko untuk hadir ke area turtle. Oke, tapi solo kill dari Toy. Di arah bottom lane, tiba-tiba kayak seperti akan ada kembang api di saat pesta yang belum selesai. Iya, kayak setup di turtle-nya masih setup gitu kan. Belum ada yang nge-trigger untuk segi skill shot-nya. The Way of Dragon! Di malam ini antara suara dengan Shadow Kill terpaksa membuat formasi dari tim Marar Kipras menambah sesi Hijume. Avatar Guardian tutup jalan Nino untuk bisa masuk lebih dalam lagi, tapi Rez masih bisa selamat. 2 kali puncher, tapi sayangnya Torrent Blast in Red Drop Toy!
menggantarkan lane knockdown. Blessing duet, 2 point kill. Cloud di early game. Wow, Cloud yang join the fight. Yang akhirnya ngebuat dari RV juga sedikit ada celah di arah bottom lane, tapi itu nggak menutup kerugian yang sedang dialami oleh Alter Ego nih. Wah, ini dengan adanya keunggulan dari LRQ yang mirip ya jatuhnya ya, seperti di game yang kedua. Karena mereka emang benar-benar mencoba untuk building snowballingnya dari awal. Dan first blood yang didapatkan tadi jadi modal yang bagus banget buat Toy. Yang sekarang udah bisa dan berani untuk bermain dengan rotasi tepatnya. Oke, karena mereka tahu mereka nggak cukup damage, jawabannya satu, kroyok. Kroyok. Kalau nggak dikeroyok, damage-nya nggak mungkin cukup. Ya, ditambah lagi buat sekarang ya, RV-nya yang under berarti dalam condition dia kalah laning juga, dia kalah match up juga. Karena Cloud udah bisa nge-solo kill aja untuk Granger. Itu udah something sebenarnya di early game. Alright, tapi yang mungkin harus diperhatikan adalah dimana kalau sosok dari RV masih mau coba catch up Karatoy, dia juga harus responsif terhadap teamfight yang terjadi. The Way of Dragon yang di-cancel. Rest masih ada tapi damage dari turret terlalu sakit membuat para pasukan dari tim RRQ. Mereka akan ada team fight dengan The Way of Dragon. Iya, masih ada The Way of the Dragon ya tadi yang ditahan juga sebenarnya. Wop, diangkat. Dong Bang coba diangkat, mundur ke arah belakang adalah sebuah jawaban demi Revitalize. Suez stamina blazing dan drop down di depan sana Rafathar Guardian. Menutup jalan para pasukan dari tim RRQ, nampaknya berhasil melakukan 1 point kill. Tapi Riz nggak bisa lepas dari pandangan dari tim Alter Ego. Yasuke masih mau lebih, Rest mencoba untuk menggoceng. Tapi nampaknya Toy masih coba untuk bertahan dengan stack yang tidak ada saat ini. Oke, wah Junes masuk. Oke, Hijume berhasil mendapatkan point kill, tapi nampaknya tidak bisa terlalu lama Nino untuk bisa bertahan di depan sana. Turtle kembali dan Toy memang scaling Cloud, tapi lihat yang dilakukan oleh Cloud-nya Toy. Tetap memberikan damage per second. Yep. Meanwhile di sana, Res berhasil melihat Yasuke. Terdeteksi, Armor Buff coba untuk di-reset dan diambil Marines. Mau tidak mau, dibandingkan harus di tangan dari Yasuke. Ya, dan tadi juga upaya dari Alex untuk bisa menangkap ke arah Toy. Tapi jangan lupakan ada 2 Purify kali ini yang dimiliki oleh RRQ. Wah, ini dia nih. Gameplay nih yang pelan tapi pasti ya. Dan cover Blazing Duet dari Toy. Itu Idok baru ke-trigger loh untuk revitalize-nya. Dia bener-bener langsung hadir dengan Blazing Duet. Dan Purify, trigger yang manis banget untuk menghindari satu Tsunami Slam dari Alex. Alex sekarang harus memperhatikan siapa targetnya. Karena dia nggak bisa asal angkat. Either Rins atau bahkan Toy. Dua-duanya Oke, masih diangkat. targetnya menuju ke arah seorang Toy. Di belakang sana mencoba untuk bertahan. Apakah satu Blazing Duet di-cancel begitu saja Toy. Masih bertahan untuk ke arah belakang walaupun tidak memiliki Karo Stack. Tapi dibalaskan Alec yang harus tumbang. Damage-nya tidak cukup. Tidak ada follow up. Arvi, no purify, Arvi. Tidak boleh terlalu memaksakan Arvi. Kayaknya melepaskan satu wave adalah sebuah jawaban dan Shadow Kill akankah keluar karena Sunes masih menahan terlebih dahulu. Yap. Bayangkan kalau tidak ada Nino di depan sana. Oke, tapi RV-nya benar-benar gak tenang. Dan upaya-upaya dari Alex ini cukup membingungkan karena gak ada follow up secara pasti untuk saat ini. Mencoba untuk menunggu RV sepertinya masih cukup sulit karena RV di laning aja ini struggle banget, Prof. Nah ini dia kan yang kita sempat mention di awal, kalau misalkan kaliannya nggak bareng sama Beatrix, siapa yang mau ngedamage? Oh iya. Di sini masalahnya juga untuk early game nggak jalan kan untuk RV. Oke, ditambah lagi bukan hanya itu, satu hal yang cukup bermasalah adalah ini Toy Cloud-nya prematur. Cloud-nya prematur, sekalipun ditangkap dia dengan level yang cukup tinggi, dengan damage yang tidak dimiliki dari tim Alter Ego. Toy-nya nggak tumbang tadi. Ya dan sesaat lagi harusnya Toy akan selesai dengan Golden Staff. Waduh, Trinity Swift mencoba untuk menangkap, satu point kill didapatkan dengan The Way of Dragon mencari Nino. Mereka tahu Nino yang akan menghentikan pergerakan dari Toy. Nino yang akan menghentikan pergerakan dari seorang Sunes. Ada baiknya Nino akan coba dimakan sebelum menuju ke arah Turtle yang berikutnya. Alright. Satu buah glowing one juga udah selesai di tangan dari Hijume yang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tapi Masih Turtle- mau lebih, Waduh. masih mau lebih. Para pasukan dari tim RRQ kembali lagi. Mereka mencoba untuk memimpin tempo dan Alter Ego tidak menghentikan tempo mereka. Masuk lebih dalam dan terperangkap. Pentaverse masih ada Blazing dan Top Toy. Memporak-porandakan backline, menghilangkan Alex. Dan bahkan hampir Arvi menjadi korban jiwa dan betul sekali. Tenggelam ditelan para pasukan Sang Raja. Wow, flicker. Way of Dragon from Rest. Kali ini tidak ada damage yang cukup, tapi tidak ada turtle ketiga. Sorry to say, Iya. langsung Lord. Yap. Dan wah, Alter Ego mereka kurang banget siapapun yang bisa nge-follow up apa yang dilakukan oleh Alex. Dan akhirnya itu dimanfaatkan dengan begitu baik oleh RRQ Lord Free. Untuk mereka walaupun di sisi lain, ini Yasuke levelnya mengungguli Zunes loh, Bro. Wah ini tapi ya jujur ya timingnya emang bener-bener menguntungkan banget walaupun
Yasuke dari tadi benar-benar mencari ruang untuk farming. Dia try hard banget untuk bisa mengejar ketertinggalan. Oke, kali ini apakah rasa pedas lebih menang dibandingkan rasa manis? Tapi lihat di sana, Purify Gaming berhasil diamankan dengan Tsunami Slam yang dikeluarkan oleh Alek, tapi informasi yang sangat mahal. Alek tinggal menunggu momentum untuk bisa masuk dengan flicker yang dimiliki. Ya, ini harus ditunggu. Tapi nampaknya Alex Sakaratul maaf mundur ke arah belakang. Jangan sampai flickernya tertrigger. Ini akan menjadi sebuah bahaya. Karena tidak ada ancaman untuk sosok seorang Toy. Tapi langsung I'm offended. Shutdown pun terjadi. Membuat para pasukan dari tim RRQ mereka kehilangan satu member dari Sang Raja. Tapi di arah top lane, lihat apa yang dilakukan Toy. Grogoti, semua yang bisa digrogoti. Iya benar-benar ini di-distract banget ya dengan split push power yang bisa dimanfaatkan oleh Cloud. Dan gak ada jawaban untuk saat ini dari Alter Ego. Gimana caranya untuk bisa menghentikan laju dari Toy itu sendiri, Bro? Udah pasti ada sebenarnya untuk jawabannya. Itu adalah menunggu bagaimana RRQ dengan Dapat. snowballnya. Oh my god, dapat di sana Shadow Kill, flicker for defensive. Dua defensive item, defensive skill dikeluarkan. Membuat para pasukan dari tim RRQ, mereka tahu mereka bisa dive in ke arah sosok Hijumi. Ya, kalau misalkan tadi nggak ada Alek mungkin nggak bakal kebagi damage-nya ya. Jadi thanks to Alek, Tumbang itu. tumbang pasti Hijumenya. Sehingga dia harus mengorbankan flicker untuk kabur di sana. Traction Pulse menangkap sosok dari Dino. Tapi mundur ke arah belakang masih coba menjadi sebuah jawaban karena itu dia. Avatar of Guardian. Sedikit terlambat terkena Purify tapi masih bisa menyelamatkan diri dari para pasukan Alter Ego. Dino memang tumbang. Mencoba untuk ditukar dengan adanya Toy dan juga kawan-kawan Res masih ada Immortal Latin. Blending Wave from Toy. Hanya untuk mengusir saja. Membuat para pasukan dari tim RRQ bisa masuk dan menghilangkan pasif dari Holy Defense. Iya tapi lihat Yasuke-nya farming banget, bahkan 2 level sekarang unggul. Dia dapetin dorongan di arah top juga yang akhirnya ngebuat ada satu inner turret bisa dicicil oleh Alter Ego. Ya balik lagi ya, ini benar-benar ruang yang begitu leluasa banget didapatkan oleh Yasuke. Tapi ingat, individual play itu belum tentu bisa menang lawan team play. Betul. Sehingga mau nggak mau Alter Ego harus benar-benar keep up untuk bisa mengejar ketertinggalan. Gak cuma dari Yasuke. Yasuke mungkin hanya salah satu senjata yang bisa dimanfaatkan ketika ada Lord Fight. Tapi gimana caranya menggapai Lord Fight tersebut sehingga nanti Yasuke bisa melakukan pencurian terhadap Lord. Itu yang harus dicari sama Alter Ego buat sekarang. Iya dan terlihat dari itemization-nya juga ya. Sky Pierce memang udah selesai dari RP tapi belum ada space juga karena Trinity tech kit dari Toy juga udah selesai nih. Oke, dia mau makan Alek for the Well of Dragon! Sayangnya kali ini para pasukan dari tim Alter Ego gak bisa melakukan catch up. Mereka gak bisa melakukan sedikit cover. Walaupun informasi didapatkan tidak ada flicker, tapi tetap aja pertukarannya gak ada. Wow, dan Res ya, EXP yang mungkin lebih bermain ke arah satu buah pick of power dengan begitu baik. Dan tadi dia flicker The Wave Dragon dan memastikan juga teman-teman yang lainnya ada di belakangnya, Bro. Iya, dan screeningnya nggak main-main ya karena balik lagi dia Chow. Dia pakai Immortal lagi, Dia sengaja. pakai Immortal, dia juga punya power untuk pick off-nya. Jadi siapapun yang lewat itu kayak dalam ancaman sebenarnya, termasuk Nino. Oke, lihat informasi telah didapatkan Retribution dan banget di depan sana. The Will of Dragon menuju ke arah yang salah, tapi nampaknya Blessing Wave from Toy tidak bisa dihentikan. Merasa memboro-boro dengan Avatar of Guardian menangkap Yasuke. No last slot, no Retribution untuk segera menyelesaikan Lord. Kumandang yang teriak di dalam MPL Arena ternyata berbeda dari game yang pertama. Oke, defense seperti apa yang akan bisa ditunjukkan oleh Alter Ego nantinya? Oke, setup lagi. Oh, ada yang keculik kayaknya. Tapi nampaknya di sana para pasukan dari tim RRQ. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Walking Dance menuju ke arah Nino, Traction Pulse. Tapi nampaknya Res masih coba untuk merahan. Karena dia menunggu menuju ke arah flicker yang mereka miliki dan bahkan Toy tidak terhentikan. Cloud dengan scaling power. Kali ini benar-benar gak terhentikan sama sekali. Sama sekali ya. Dan Oh, no kayak, stuck. Gak ada stuck. Toy-nya gak ada stuck. oke. Dan juga belum ada I'm offended yang akhirnya merubah keadaan ya dari Nino sejauh ini. Ya, terlalu beresiko juga nggak sih dalam keadaan seperti ini? 8.000 goldie, kayaknya pelan-pelan. Takutnya salah miss dikit malah Alter Ego yang mungkin Will salah. of Dragon menuju ke arah Nino dengan apa taruh kasihan. Double! Wabah kamu Cobro dibalaskan dengan adanya Tsunami Slam tapi tidak bisa menghentikan permainan dari tim RRQ. Didok masih bisa selamat. Shutdown pun terjadi. Dengan ada Crimson Back di depan sana. Res kali ini mencoba untuk flicker for defensive. Tapi Zunes. Ini dia Zunes yang sangat bermain dengan lincah walaupun tidak dengan purple buff-nya. Ya walaupun keadaan RRQ-nya unggul tapi nggak secepat itu. Dan tidak one-sided itu sih. Masih ada sedikit ditahan juga oleh Alter Ego. Tapi RRQ bermain sangat-sangat cukup disiplin untuk kali ini. Ya, mereka menghindari sebuah big fight lagi ya yang mungkin cukup beresiko tadi di bagian dari area high ground Alter Ego.
Dan sekarang Blade of Despair, sebenarnya Zunesh udah cukup banget dari segi damage-nya. Tinggal nanti mungkin dia mempertimbangkan untuk kelas itemnya dengan item-item defensif ya. Kayak misalkan Winter atau bahkan mungkin Immortality. Agar nanti Zunesh nggak mudah untuk ditangkap. Oke, tapi nampaknya kita bisa melihat sepertinya tidak ada permainan split push ya. Di sini tidak ada permainan split push dari Alter Ego karena mereka juga nggak punya power yang banyak ya. Cuma Yasuke aja ya. Iya. Cuma Yasuke doang di sini yang mungkin punya power split push dengan paksa. Tapi akhirnya tadi juga dari Yasuke-nya udah kena punish kan. Di tengah dan akhirnya agak sedikit lagi meredam apa yang bisa dilakukan oleh Yasuke. Vision sangat-sangat terbatas untuk Alter Ego kali ini. Mereka nggak bisa berbuat banyak selain ya udah saling backup, membackup. Tapi hati-hati dengan keadaan yang gapnya udah terlalu jauh. Kalau Alter Ego spot keberadaannya, Rest bisa saja nantinya mengumpan lambung siapapun. Ya, karena ada 3 flicker yang dibawakan dan 1 retry ya. Jadi Purify-nya cuma ada di RV. Alter Ego sangat mudah sekali untuk ditarget sebenarnya. Kecuali mungkin Yasuke-nya tidak ready dengan menggunakan Taunt Rose. Alright, dan Lord sekarang sudah muncul. Idok sudah pasang badan di paling depan, tapi Alter Ego sepertinya ingin bisa melakukan kontes. Oke, kontes Yasuke. Ingat, ini hanya ada 2 rasa yang akan menang. Apakah rasa yang manis dari Alter Ego atau rasa pedas dari tim RRQ? Tapi para pasukan dari tim RRQ, mereka nampaknya juga respect. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Mereka memastikan landingnya terlebih dahulu. Karena 1 steal terhadap Lord ini bisa merubah segalanya. Yep, dan bottom lane yang harusnya udah mulai kelihatan show dari RV. Lord akan dieksekusi dengan cepat tanpa bisa diintip sama sekali oleh Alter Ego. Gila, Toy-nya udah full power. Sebenarnya RV juga udah full power. Udah Tapi punya si Albert ya. problemnya adalah RV memiliki stack dari Skypicer tidak terlalu banyak. Minim. Iya, minim banget. Nah kalau masalah utamanya juga dari Toy, dia udah selesai dengan Wind of Nature. Jadi damage dari Yasuke, damage dari RV itu bakal handle semuanya. Paling-paling yang nanti bakal ngeganggu ke arah dari Toy-nya mungkin cuma efek knock up yang dimiliki dari Zuxin. Atau mungkin nantinya Skypierce yang menyala. Oke. Tapi aku rasa kayaknya Winter bakal lebih fit in dengan keadaan seperti ini. Kalau emang nantinya Toy mau diving ya. Ya, biar gak kena cancel juga ya. Benar. Karena banyak banget nih cancellation yang bisa diberikan terhadap Blazing Duet, terutama Nino. Efek-efek sisi dari setiap skillnya juga ini akan mengganggu dan terlihat ya. War X memang ada 2 buah dari Alter Ego, tapi Immortality yang ngebuat dari Restnya juga cukup percaya diri paling depan, tapi masalahnya Immortality-nya belum ready nih, masih dalam keadaan cooldown. Traction Pulse, hujumnya dipasang karena Avatar of Guardian fokus sekarang Best Turret. Ternyata lihat di depan sana mereka berhasil mendapatkan Zunis. Hilang di telan bumi dapatkan Toy. Ter-shutdown. Ini permainan dari Yasuke yang sangat manis skill speed didapatkan. Lihat apakah adanya epic comeback kali ini dengan 30 detik. Rest dan juga Riz harus mundur ke arah belakang. Alter Ego bangkit ditelan dalam kegagalan early game. Tapi lihat mid lane, mid game, late game. Mereka mencoba untuk bersinar, Profesor. Wah, dan jangan lupakan ya, dari tadi udah sempat kita bilang kalau Yasuke ini bakal jadi senjata yang mematikan sekali. Dia benar-benar farm all the time. Dan sekarang waktu yang tepat banget untuk Alter Ego mencoba untuk building lagi game mereka. Semenjak mereka berhasil untuk mendapatkan 2 member yang penting. Iya, bukan cuma sekedar bisa defense Lord ya, tapi shutdown-nya itu nge-boost banget keadaan. Tadi 8.000 sekarang sudah semakin dipersempit lagi. Rich bisa dipaksa loh. Wow. Kalau Rich tumbang, ini berbahaya. Jangan sampai tumbang sama sekali. Tapi kadang kita tidak melihat di mana tadi out of nowhere Zunes termakan ya. Ya. Apakah untuk pertama kalinya akhirnya aku bisa melihat Alter Ego menciptakan sebuah comeback? Oke. Karena seringnya aku lihat Alter Ego yang kena comeback. Di comeback. Tapi buat sekarang dalam keadaan 8.000 gold lead tersisa 2.000 gold lead, 6.000 swing. Yang sangat dalam sekali dari kubu RRQ. Yang masalahnya sekarang walaupun udah dalam, tapi mereka mencari di mana Nino berada. Target utama mereka, damage-nya terlalu sakit. Zunes tidak mau terlalu terburu-buru dan menuju ke arah belakang, targetnya menuju ke arah Arfi. Masih ada Wind of Nature terbaik dengan Nino. Kenapa Tarvadian menutupi Idok? Kali ini membuat para pasukan dari tim RRQ berhasil mendapatkan Arfi. Blazing Duet from Toy. Mencoba untuk mendapatkan Nino. Last steal cukup tinggi, tidak bisa terlalu lama. Dan ini bencana. Alek bersama dengan Hijumi coba untuk bertahan di depan sana. Tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Best Turret menjadi pilihan utama. Fokus terhadap seorang Toy. RRQ berhasil bangkit dan sang raja menunjukkan siapa rajanya dan siapa member terkuat di match yang ketiga. Bukan tanpa alasan membawakan nama-nama baru
yang segar untuk RRQ Hoshi. 2-1 menjadi kemenangan perdana mereka di season ini. Game yang manis sekali. Rasa yang tadi udah sempat diperbincangkan juga. Dan tentunya dengan satu celah comeback yang tidak terjadi kembali. Alter Ego sepertinya memang harus merapihkan kembali bagaimana early game mereka. Mid game mereka sudah dapatkan tapi percuma kalau misalkan mereka tidak berhasil untuk memenangkan pertandingan. Oke, dan wow, terlihat wajah yang begitu gembira ya. Dengan tim barunya juga, Zunesh dan Res. Game yang ternyata cukup tarik-tarikan sebenarnya. Ada kesempatan untuk Alter Ego bisa defense tapi RRQ cukup kuat. Dan bahkan berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan mereka. Dan ini bermula semuanya semenjak kita melihat targeting ya. Yang emang paling penting adalah bagaimana kekuatan dari Nino yang benar-benar dijauhkan loh dari Zunesh. Zunesh gak ada Nino. Ini benar-benar leluasa banget untuk memberikan target. Dan Yasuke sebagai jungler yang kalau boleh jujur walaupun Alter Ego kalah, Yasuke satu nama yang sepertinya sangat-sangat mengerikan nantinya. Oke, tapi ini benar-benar mengerikan. Tapi tentunya tanpa berlama-lama kita langsung lempar ke Budi Clara Monster. Take it away. Yap, dan sorak-sorai di MPL Arena. Kingdom tentu merayakan kemenangan pertama dari match perdana tim RRQ. Sempat kalah di game pertama cukup telak tapi kalian berhasil membalas dan mengakhiri series ini dengan 2-1. Toy kembali secara prima nih kayaknya ya. Enggak juga sih Budi. Ya kan gue main juga sama kayak season kemarin lah, kayak gitu juga. Gitu juga sebenarnya stabil ya dari Toy ya. Ya mungkin. Iya mungkin, tapi datang ke season 16 menjadi tim yang bisa dibilang udah ngelihat banyak sekali match-match berlangsung menjadi penutupan di hari ini. Bisa ngedapetin kemenangan 2-1 atas Alter Ego udah baik belum nih untuk RRQ? Kemenangan 2-1. Lebih baik Kak. Lebih baik kata Junes Budi. Lebih baik. Soalnya di game 1 tadi kita bisa dibilang belum pemanasan lah. Belum main. Makanya di game 2 game 3 kita main. Udah mulai panas. Berarti apa nih? Apa yang terjadi di backstage ketika game 1 usai? Lumayan telak tuh. One-sided game dibalas dengan one-sided. Apa yang terjadi di backstage tadi? Ya nggak ada sih Budi. Mungkin apa ya? Ya game 1 kita anggap lah walaupun kalah kita anggap sebagai pemanasan lagi sih. Ya udah, pokoknya reset aja ya. Santai aja. Tapi itulah dia. Salah ngomong kok. Gak apa-apa, bagus banget di sini karena riset kalian berhasil membalikan keadaan. Banyak yang dagdik-dugder dan melihat ada wajah baru dari tadi tuh ngumpet loh. Zunes. Wajib. Halo Zunes. Halo, Salam kenal. salam kenal. Salam kenal. Boleh perkenalkan diri di sini. Zunes adalah jungler terbaru dari RRQ. Ya, Iya, gimana main di RRQ dan di panggung MPL Zunes? senang sih. Dan seru juga fansnya rame. Rame. Ya. Tapi merasakan panggung MPL ada groginya kah? Atau ada sesuatu? Game 1 sih tadi lumayan grogi. Game 1 lumayan Ya, grogi. lumayan grogi. Terus apa yang terjadi? Biar bisa game kedua groginya hilang, udah mulai nyaman di panggung. Paling percaya sama teman sama coach saja. Gitu. Apa yang teman-teman ucapkan atau mungkin dari kawan-kawan di backstage juga? Ya, kayak santai aja main kayak di scrim gitu. Dan kamu melakukannya? Ya, Sudah langsung dilempar mic-nya. Tapi Zunes, kita lihat juga lawanmu hari ini adalah Alter Ego player yang juga dibilang, Anyar juga ada Yasuke. Melawan Alter Ego dengan Yasuke. Bagaimana kamu melihat ternyata peperangan jungler tuh gini ya di MPL? Ada nggak? Ada pikiran sesuatu? Gimana sih rasanya melawan Yasuke di MPL? jago sih dia. Jago. Ya, Tapi ada apa dengan Lancelot ya? Lancelot hari ini kok agak ini ya? enggak. Yang pegang Lancelot malah Kalah. tumbang. Iya. Iya. Kenapa? Kan yang main Lancelot, Hah? kamu kan junglernya ya? Oh, gak hoki aja. Gak hoki aja. Enggak hoki aja, oke. Tapi oke langsung dilempar, gak apa-apa.
Dilempar langsung ya. Udah. Ya udah kita simpen buat nextnya ya. Bude tandain. Tapi Rins, hari ini bermain kembali dan ternyata trio mid yang udah kita bahas ternyata ada perombakan. Gimana sih RRQ untuk mempersiapkan adanya perubahan di season 16 khususnya untuk Rins? Apa boleh? Ada perubahan nih dari RRQ mempersiapkan diri dengan spare time yang cukup sempit juga kan. Setelah MSC lalu kembali ke MPL season 16 ada perubahan dari trio midnya, jungler berubah dan juga EXP. Gimana sih persiapan dari RRQ? Mungkin perubahan itu apa ya? Mungkin kayak ngasih kita hawa baru lah ya, kayak biar pokoknya itu perubahan dari coaching staff lah. Yang terbaik dari tim gimana gitu. Jadi apakah ini masih bisa berubah-ubah? Masih bisa. Masih bisa berubah-ubah. Jadi masih lagi ajang percobaan juga berarti ya untuk menjajalkan. Karena sekarang line up juga bertambah. Berarti akan ada perubahan-perubahan yang terjadi kah? Dari tim RRQ dari segi line up? Mungkin sih, itu tergantung coaching staff. Tergantung coaching staff, berarti kita akan nanti tanya abang ya. Tapi mengingat sekarang tadi kita juga ada sempat bahas dan ngobrol sama Coach Navari. Mereka bilang Alter Ego yang sekarang bersama dengan Alek, mereka akan bermain agresif. Idok merasa seperti itu enggak? Alter Ego berubah nih permainannya. Ya Alter Ego dari season ke season emang mainnya agresif. Ya soalnya dari hero juga mereka lebih pick yang early game gitu. Dan ditambah dengan Alek, makin agresif beneran. Ya. Pak udah agresif, tambah lagi gitu nggak? Makin agresif. Makin agresif. Tapi menghadapi Alter Ego dengan player-player anyarnya, gimana Idok melihat Alter Ego yang sekarang? Ya yang sekarang mungkin lebih kuat. Ya mungkin di week 2 juga ada Van Strong juga baru masuk. Ya mungkin bisa lebih kuat lagi. Jadi memang kita masih meraba-raba nih peta kekuatan dari tim-tim MPL karena baru first match mereka. Namun yang hadir di sini juga ada Res yang muncul berlabuh di RRQ. Res, Ya. bagaimana penyesuaianmu bersama dengan tim baru di season 16? Apa tadi? Gimana penyesuaian diri masuk ke season baru dengan tim baru juga? Ya inilah apa ya? Pasti lebih semangat lah tim baru. Lebih semangat dengan tim Ya. baru. Dan Bude jadi penasaran. Di sini kita tahu RRQ begitu strong dari musim ke musim. Membawa diri ke season 16 tentu banyak ekspektasi untuk tim RRQ. Gimana nih kalian menjawab ekspektasi RRQ di season 16? Mana ya? Ya dukung aja sih. Pasti berproses lebih bagus. Berproses yang lebih bagus. Tapi kemenangan di match ini mungkin ada yang mau disampaikan dari tim RRQ? Ya buat Kingdom yang udah datang sini makasih banyak. Ya buat yang lagi RKK juga di Medan. Ya makasih udah datang tetap dukung kita terus. Tetap dukung dan untuk mengabadikan momen kemenangan pertama dari tim RRQ, Bude minta selfie ya, izin ya. Izin ya Kingdom, jangan iri. Tapi Bude mau foto kalian dulu. 1, 2, 3. Dan Bude juga bisa nih ya. Bude akan foto bareng bersama mereka dan pakai layar yang di sini. Wah, kayak ya. Stay Kingdom. Yeay, asik. Thank you banget. Ini di sini bisa kelihatan hasilnya. Hasilnya, wih, mukanya serius-serius. Tapi inilah dia, saatnya Kingdom merayakan kemenangan pertama dari tim RRQ. Thank you.
Wow, di debutnya Dimukbangin. tiba-tiba Yasuke Yagung Suzukeju. Yagung Suzukeju Iya. dimukbangin. Siapa yang cita-citanya pertama kali main MPL langsung disuapin? Disuapin. Wah tapi ini pemain ya, ini pemain. Kalau misalkan emang bisa bener-bener apa ya, Wah, bener-bener tracknya bagus. Ini panas sih. Ini panas. Ini sebenarnya bisa pemainnya. jadi bukan rivalitas baru tapi lebih ke arah ini Motivasi baru. Motivasi baru untuk Iya. Yasuke. Karena dia dimukbang tadi Yasuke-nya. Karena bayangin tadi sempat ada kesempatan untuk jadi game changer loh. Gara-gara Iya. Yasuke. Iya benar-benar. Numbangin Toy, dia numbangin ke Shutdown. arah shutdown-nya juga. Karena dari Junesh. Tapi ya sayangnya balik lagi. Walaupun ada misplay dari lawannya, tapi kalau nggak bisa dieksekusi tetap akan kalah juga. Itu tadi jagung susu keju ya guys ya berarti ya guys ya. Aku Iya kalau yang gue lihat ya. gak bisa, Wah. ya ini itu krusial sekali seperti itu krusial momen. Yagung Suzukeju. Yagung Yazuke. susu keju. Oke. Yasuke. Coba Aul silakan itu. Nah, berawal dari ya continuous damage juga yang bisa disumbangin sama Rins ya. Team fight terus-terusan. Dan kayak karena nggak ada follow up-nya nih sehingga akhirnya juga Alex akhirnya suka mati tiba-tiba saja sia-sia juga gitu tanpa bisa Iya, iya. ngedeliver damage balik. Cukup disayangkan ya untuk Iya. bagian Aleknya di sini karena aku merasa sebenarnya di mid game mungkin beberapa punya damage tapi untuk di early gamenya nggak ada yang bener-bener punya damage untuk bisa nge-follow hal tersebut. Oke. Dan siapa kamera akan mengarah kemana? Cascute? Siapakah yang akan menjadi MVP? Oke, Cascute? tentunya MVP. Idol? Kali ini MVP-nya jatuh. Apa di Pak? Di mana? Idol! Enak ya. Gila. Manis Panas. ya, enak. Kalau menang mantap, manis. Mantap ya. Kalau menang manis emang ya. Oke, tapi Idok memang di game kedua yang online banget. Dan tadi kita udah bahas, apakah Gatot Kaca-nya akan dilempar ke EXP? Ternyata tidak. Dia akan menjadi idola baru Gatot Kaca untuk Profesor KB sekarang. Wah ini kalau ngomongin soal show-nya Res juga ya. Iya sih. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya Res main show. Tapi emang aku nggak expect aja kalau seandainya emang di posisi ini. Di posisi show-nya yang bener-bener kayak bukan yang main line up buat nge-pick off. Tapi dia bener-bener hadir untuk bisa mengacaukan pick off tersebut. Jadi intinya siapapun yang dimakan sama Alex. Itu nanti yang di belakangnya bakal digangguin sama Res. Karena di sini Resnya punya damage juga walaupun dia build-nya tank ya. Tentunya konklusif juga kan. Iya. Fokusif, dia juga punya toilet armor, jadi dia tebel juga di waktu yang bersamaan. Ya, dan sudah juga akhirnya menunjukkan mechanical play-nya juga ya. Dan di sini momen-momen Avatar of Guardian diangkat, tapi lihat bahkan dengan adanya damage dari turret aja nggak ngebantu sama sekali loh. Karena terlalu lack of damage dan ini dia Yasuke. Oh, berdua ternyata. Iya. Ternyata berdua sama ada Alex juga yang Terus, nangkep. iya terus pas targetnya ke arah Toy, itu emang bener-bener ya udah full stack wall axe juga. Jadi pas dia sekali tonros, ya Toy juga nggak bakal bisa menghindari itu dengan satu Wind of Nature kan. Gila tadi diselamatin loh itu si Zunes. Iya. Pantesan dia langsung makan dari suapan pertamanya. Dan ini Yasuke-nya juga udah nggak bisa kemana-mana kan. Tuh kena taunt dia. Iya, dan akhirnya fokus ke arah base-nya juga. Karena Toy udah online banget dari awal, rajin banget untuk bantuin tim fight ya. Oh, itu Sehingga gila, prematur. first blood di awal sih. Prematur. Itu first blood di awal kejutan sih. Ini serius. tahu nggak? Ini kita lagi party ya, mau surprisein orang. Tapi sebelum orang itu datang, udah ada apa? Kembang api dar, nggak jadi surprise, jadi di bawah first bloodnya. Iya, kayak kita udah ngelihat setupnya di area turtle, tapi di turtle belum ada satu ultimate pun yang keluar gitu loh. Yep. Dan alhasil di bagian bottom lane-nya ternyata yang menjadi sebuah perubahan bahwa ada Cloud yang mendapatkan solo kill terhadap Granger. Ya, dan juga Granger-nya agak sedikit minim escape karena Purify hanya untuk Chow. Sisanya dia ketabraknya sama Cloud, sama Gatot, sama Hayabusa juga. Dia nggak bisa lepas dengan instan. Iya. Dan kalau kita lihat ya dari tadi ngomongin damage taken yang dimakan sama Idok yang mungkin tadi Aul sempat mention juga kalau seandainya di posisi seperti ini apalagi leadingnya jauh banget 8 point kill berbanding dengan 22 aku merasa emang belum ada sih lebih tepatnya bisa instant burst kecuali diangkat sama Kalea plus ada satu yang emang bisa instant burst tapi masalahnya Arfi dari awal dia kalah laning. Zuxin juga bukan tipe yang bisa burst damage. Iya. Jadi ya Yasuke-nya juga sibuk farming tadi soalnya. Dan kita akan mendengar komunikasi yang berjalan seperti apa mic check-nya. Kita akan cek bersama-sama. Let's go.